Pemirsa, menurut Anda apa sih yang nggak berubah? Coba kita lihat hal-hal kecil sekalipun di sekitar kita. Yang paling dekat dengan Anda misalnya, apakah ukuran badan Anda tidak pernah berubah? Lingkungan Anda tidak pernah berubah? Kehidupan Anda tidak pernah berubah? Sebenarnya yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, karena hidup ini sangat dinamis dan perlu perubahan ya Prof ya, pasti kita harus punya perencanaan yang baik. Dalam kehidupan menurut Prof Renald, apa yang harus disiapkan oleh seorang manusia selain tadi sekolah atau pendidikan formal? Yang pertama kali itu adalah harus diperbaiki adalah mindsetnya, cara berpikir. Seringkali kita menjadi gagal semuanya itu adalah karena cara berpikir kita. Kita bawa masa lalu untuk melihat masa depan, gitu kan? Padahal masa depan itu adalah sebuah dunia baru yang terputus dengan masa lalu. Sekarang terjadi seperti itu. Itu disebutnya sebagai disruption, ya, trend break. Jadi tren ini sudah break dengan yang lalu, terputus. Penduduk di dunia ini akan mencapai 8 miliar dalam waktu dekat. Artinya setiap 12 tahun tambah 1 miliar jiwa. Terjadi rebutan. Tidak bisa lagi kita dulu menunggu. Zaman saya dulu, saya duduk aja di bis orang tidak tambah banyak. Sekarang Anda harus berebut untuk masuk, mendapatkan tempat, masuk perguruan tinggi, mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, mindsetnya itu kebanyakan adalah fix. Kecerdasan dulu dibayangkan kalau Anda 140 IQ-nya waktu SD, sampai Anda mati 140, Anda adalah jenius. Nggak berubah. Sekarang diketahui kecerdasan itu bisa berkembang, bisa juga turun. Siapa yang turun? Yang turun adalah yang fix, yang berpikir kecerdasan tetap, yang merasa saya anak pinter, yang merasa bahwa saya menunggu aja rezeki datang. Orang nawarin saya pekerjaan. Saya suka tertegun dengan orang tua yang mengatakan, anak saya dapat tawaran kerja. Hebat bener ya. Hebat bener tawaran. Menurut saya itu bukan tawaran. Menurut saya adalah either anak itu mengirim signal bahwa dia hebat, sehingga kemudian orang datang ke dia. Jadi ada upaya sebetulnya. Yang kedua adalah dia berjuang mendatangi sehingga dia dapat. Tidak ada orang nawarin begitu saja karena penduduk ini banyak sekali. Talent ini banyak sekali. Mungkin yang dianggap ditawari karena itu ya, orang tuanya sebenarnya tidak melihat bahwa anaknya mengirimkan signal. Dia berbuat yang the best, and then others will follow gitu kan. Satu. Yang kedua, siapa yang berkembang? Yang disebutnya growth mindset. Growth mindset ini biasanya tidak menggila-gilai talentanya dia, kehebatannya dia, raportnya dia. Hidup itu bukan soal raport. Hidup itu adalah apa yang Anda bisa perbuat di lapangan. Nah, jadi tapi bukan berarti talenta tidak berguna dong. Talenta itu apa sih, Mas? Hati-hati loh. Bakat misalnya. Hati-hati dengan tes bakat itu hati-hati sekali. Kenapa begitu? Ini kan adalah jawaban terhadap surat yang dimanipulasi dari suratnya Mozart. Suratnya Mozart itu ada sebuah surat di Mozart bahwa pada umur sekian saya melakukan begini, terus membuat orang bilang, oh ini namanya gift, ini namanya talent. Dia sejak lahir sudah punya. Coba kita buka otak manusia. Ya, otak manusia itu sel-sel otaknya itu hanya ada titik-titik gitu, titik-titik. Berbeda dengan coba lihat, buka saja di YouTube, lihat. Ikan paus. Baru lahir itu sudah langsung berenang sama emaknya. Ya, lihatlah rusa lahir, nggak lama hanya dalam beberapa detik langsung ngacir, bisa lari. Kerbau juga begitu. Anda bisa lihat di rumah perubahan. Iya benar. Nah, manusia itu nggak bisa jalan, melihat pun tidak, karena ada proses. Sinapsnya belum menghubungi antara sel-sel otak itu belum terhubung. Ini namanya kecerdasan, ini kan dihubungkan. Nah, suratnya Mozart yang asli akhirnya ditemukan. Dan itu diceritakan, Mozart itu menulis surat sama bapaknya, bahwa banyak orang tidak tahu bahwa saya sudah berlatih 500 jam sebelum saya perform. Jadi orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang dirangsang oleh orang tuanya, orang-orang yang berlatih sangat keras menghadapi berbagai kesulitan. Itu adalah satu hal, berikan kesempatan pada mereka untuk melakukan yang dia punya minat. Sehingga dia seneng ya. Bergairah ke situ, satu. Yang kedua, jangan buru-buru. Ini orang tua juga yang brengsek. Jangan lihat saya, Prof. Baca koran. Jangan buru-buru sebagai orang tua mengambil masalah mereka. Anak-anak itu kan banyak masalahnya. Dia berkelahi sama temennya, orang tuanya datang. Dipukul, ditonjok orang tuanya datang. Akhirnya orang tua yang berantem. Ya. Orang tua ini tahu nggak? Tuhan sedang memberikan kepada anak itu
Proses sebuah pelatihan pelajaran. mental. Oke, ya. Dan mental itu sangat penting sekali. Saya baca tadi teksnya Mohtar Yadi kuatnya. Pengetahuan ilmu mental itu adalah ilmu yang terpenting. Anda setuju Pak soal Mohtar Yadi sangat setuju. Tapi Prof, Anda kan punya putra 2 ya? Ya. Yang satu urusan soal pendidikan atau Anda melihatnya gimana sih? Satunya sudah suka seni misalnya, yang satu gimana? Dua-duanya anak saya seniman. Seniman semua. Seniman semua dan kasihan mereka ketika sekolah di sini. Kita lihat gambar dulu deh. Kita lihat gambar berikut ini. Coba ini saya akan ngajak Anda melihat. Nah, ini rambutnya aja udah beda. Ini sebelum rambutnya dia digimbal. Digimbal yang kecil itu digimbal ya. Ya. Maksudnya apa sih? Pernah nanya nggak? Kenapa rambutmu diginiin? Ya dia suka aja. Oh, suka aja. Karena dia baru menang lomba fotografi di New Zealand. Oh. Ya, dapat gold award dan dia dapat $1.000. Terus dia bilang, "Ayah, boleh nggak saya digimbal?" Saya bilang, "Udah silahkan." Tapi Dia minta izin. Dia minta izin. Istri saya marah. Kenapa dikasih? Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang sama dia, rambut lu, muka lu. Ya? Lu tanggung jawab sama hidup lu. Soal rambut aja lu ngambil keputusan. Kamu nggak bisa ngambil keputusan, bagi saya udah hebat. Nah, ini proses tadi Anda katakan, Prof. Ya. Tapi pernah nggak terlintas bahwa nanti rumah perubahan ini yang nerusin siapa, gitu loh? Apakah harus diteruskan orang lain? Apakah anak-anak saya boleh nggak boleh berubahnya? Mereka boleh meneruskan dalam bentuk yang lain kan? Kan mereka mempunyai talentnya atau bukan talent lah, memiliki skill yang tidak sama dengan saya. Betul. Kalau mereka pengen jadikan itu galeri fotografi, go ahead. Silahkan. Silahkan. Kalau satu ketika mereka pikir saya mau jual, silahkan aja. Kan saya juga sudah tidak ada. Rela. Saya sudah tidak ada juga kan. Saya bisa berbuat apa? Anda tidak berpikir apa sih yang saya wariskan nanti kepada cucu-cucu? Ilmu dan mentalitas. Ilmu, mentalitas, dan moralitas. Selesai ya. That's more than enough. Soal rezeki, kita tidak bisa menjamin anak-anak kita akan sekaya kita, sesejahtera kita. Kalau dia malas, adalah haknya dia untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan perbuatannya dia. Kalau dia bekerja keras, dia akan dapatkan sesuatu yang Kalau dia kerja keras, dia kerja cerdas, dia layak untuk sukses begitu kan? Itu karena dia sendiri kan? Sukses itu kan dia bahagia Ya. mendapatkannya. Ada yang bilang gini, Prof. Saya pengen di 2016 saya bahagia. Kalau saya bahagia itu seperti apa sih, Prof? Tentu ukuran kebahagiaan itu adalah pertama adalah dia secara emosional dia itu tidak merasa tertekan. Ya, dia menjalani sesuatu dia tidak merasa tertekan, dia bisa tersenyum, dia perform. Karena orang tidak perform kan juga tidak bahagia. Ya, perform itu berkinerja, ada karya yang bisa dihasilkan dan tentu saja secara batinnya dia tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena begitu Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, kalau Anda kurang, Anda akan kecewa. Kalau Anda lebih, Anda akan sombong. Ya. Pasti tidak bahagia dua-duanya. Iya, akhirnya kita sampai lupa bersyukur ya. Yes. Kalau kita selalu melihat kekurangan kita sampai kita lupa bersyukur akan hari ini. Tapi ada satu hal yang saya ingin tahu dari Prof nanti soal bagaimana mendrive generasi-generasi yang tadi Anda katakan itu ya. Pasti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya DK dalam DK Show.